Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Nugraha, mahasiswa jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah mikrobiologi pangan yang akan membahas identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan juga nabati. Teman-teman semuanya, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena itu, kualitas bahan pangan harus selalu diperhatikan, dan untuk meningkatkan kualitas kandungan gizi dan juga keamanan pangan dari bakteri patogen berbahaya. Dan berbicara tentang bakteri patogen sendiri merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyihatan makanan seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi ternak atau peternakan dan juga penjamah makanan dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Saat ini, masalah mutu dan kualitas bahan pangan masih menjadi masalah utama baik dari bahan pangan nabati maupun bahan pangan hewani. Salah satunya adalah mutu dari sayuran segar. Mutu sayuran yang tidak konsisten dengan tingkat kontaminan yang cukup tinggi merugikan perdagangan komoditas di pasar regional maupun internasional. Tercatat, kasus penolakan produk pangan dari Indonesia mencapai 80% karena kotor atau tidak higienis, yang menunjukkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia masih belum optimal. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke prosedur dari identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani terlebih dahulu. Untuk alat-alat yang harus disiapkan, yang pertama ada BSC atau Biological Safety Cabinet, kemudian cawan petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nevelometer, BD Phoenix, gelas benda, pipet tetes, dan juga loop. Kemudian untuk bahannya sendiri, yang pertama ada sampel olahan daging sapi yang sudah direbus dan diberi bumbu, kemudian ada BHI, Brain Heart Infusion, Cellarit Broth, APW, Alkaline Peptone Water, kemudian TSA, kemudian SS, Salmonella Shigella, XLD, EMB, Eosin Methylene Blue, kemudian ada MC, McConkey, kemudian CR, MSA, TCBS atau Thiosulfat Citrat Bile Salt Sucrose, kemudian ada ID Broth, dan yang terakhir ada antiserum H7. Oke teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah dari prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya, yaitu dengan sampel daging sapi yang sudah direbus dan diberi bumbu tadi dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, Salmonid Broth, dan APW secara aseptik. Setelah itu, sampel diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk langkah selanjutnya yaitu inokulasi pada medium selektif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan straight plate method. Selanjutnya adalah sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Setelah itu, sampel dari Salmonid Broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Kemudian setelah itu, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk langkah yang ketiga adalah inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Yang pertama yang harus dilakukan adalah koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella sp. Pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp.
pada medium MSA, Bacillus sp dan medium TSA, dan Vibrio chlorelae pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk selanjutnya adalah uji penegasan pada medium selektif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict blood method. Kemudian, isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan kepada TSA, isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan kepada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan kepada MC. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu uji biokimia. Yang pertama yaitu koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan juga TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID-broth lalu di-vortex hingga homogen. Setelah itu, sampel di dalam ID-broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer. Kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah itu, mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD-Pionix dan diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakterinya. Setelah itu, BD-Pionix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Setelah uji biokimia dilakukan, langkah selanjutnya adalah tes antisera pada E. coli. Yang pertama yaitu permukaan gelas benda digambari lingkaran terlebih dahulu. Setelah itu, antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Kemudian, koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Setelah itu, gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Kemudian yang terakhir adalah hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Setelah langkah-langkah yang di atas tadi dilaksanakan, untuk selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara membaca jenis bakteri, hasil pengujian biokimia, setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif dan juga panel PID bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD-Pionix serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Untuk penjelasannya, bakteri E. coli sendiri menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. Kemudian, MC atau McConkey agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. MC dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa. Dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan juga berkabut. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada toples, kemudian pisau cutter, kemudian timbangan analitik, lalu ada labu ukur, labu Erlenmeyer, kemudian ada cawan Petri, lalu ada inkubator, kemudian ada laminar airflow, autoclave, kaca objek, hot plate, pinset, bunsen, kemudian ada cawan porselin, spatel logam, ada osegores, kemudian ada rak tabung, dan yang terakhir ada mikroskop listrik. Untuk bahannya sendiri, untuk sampelnya ada buah mangga. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dari prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati ini. Yang pertama ada penyiapan sampel. Sampel buah mangga diambil di daerah Sekolah Darat Kubar. Buah mangga merupakan buah mangga masak dan tidak cacat, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Setelah kering, dikupas kulitnya dengan pisau stainless steel yang steril. Kemudian langkah yang kedua adalah proses pembusukan. Yang
pertama yang harus dilakukan adalah sampel buah mangga yang telah dikupas dan dipotong dimasukkan ke dalam daun pisang steril dan dibungkus. Setelah itu dibungkus kemudian ke dalam wadah berupa toples, kedap udara, dan cahaya. Setelah itu dilakukan pembusukan selama 72 jam pada suhu ruangan. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah pengenceran sampel. Pertama adalah sampel hasil pembusukan diambil pulpnya, dicampurkan, lalu dimasukkan sebanyak 1 gram ke dalam tabung reaksi yang berisikan 9 ml MS blot. Setelah itu dimasukkan dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hasil inkubasi diambil dan dilakukan pengenceran dengan mengambil 100 mikroliter hasil inkubasi dan ditambahkan ke dalam 900 mikroliter pepton water sehingga diperoleh pengenceran sebanyak 10⁻⁻1. Setelah itu, hasil dari pengenceran 10⁻⁻1 diambil kembali 100 mikroliter dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam tabung berisi pepton water 900 mikroliter. Kemudian yang terakhir, pengenceran terus dilakukan sampai didapat pengenceran 10⁻⁹. Untuk langkah selanjutnya adalah isolasi bakteri asam laktat atau BAL. Pertama yaitu pengenceran 10⁻⁹ yang diperoleh diambil dengan cara menggunakan ose bulat sebanyak 1 ose, kemudian dilakukan inokulasi ke dalam medium MRS agar dengan membagi cawan Petri ke dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian dilakukan metode gores membentuk zigzag bersambung di tiap kuadran. Kemudian diinkubasi cawan Petri selama 7 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, proses inkubasi selesai, dilanjutkan dengan mengisolasi koloni-koloni yang tumbuh pada masing-masing berdasarkan perbedaan morfologi koloni bakteri dalam cawan Petri setiap kuadran. Setelah itu dilakukan isolasi sampai diperoleh isolat atau koloni tunggal dari tiap cawan Petri. Kemudian setelah langkah-langkah tadi dilaksanakan, langkah selanjutnya yaitu yang terakhir adalah identifikasi bakteri asam laktat atau BAL. Isolat yang diperoleh diidentifikasi menggunakan uji katalase dengan metode makroskopik serta mikroskopik. Uji katalase dengan meneteskan larutan H2O pada objek gelas, kemudian diambil olesan bakteri dengan menggunakan ose dan dioleskan pada larutan pada objek gelas. Dilihat reaksi yang terbentuk. Jika tidak terbentuk gelembung menandakan reaksi positif, dan metode mikroskopik dengan melihat langsung morfologi isolat bakteri yang tumbuh pada medium meliputi bentuk dan warna bakteri, dan metode mikroskopik dengan menggunakan mikroskop dengan metode pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan dengan mengoleskan bakteri di atas objek gelas. Difikasisasi lalu ditetesi cat gram A, diamkan selama 1 menit, ditetesi cat gram B, diamkan selama 1 menit, dan ditetesi cat gram C, diamkan selama 30 detik, ditetesi cat gram B, diamkan selama 2 menit. Kemudian ditutup dengan cover gelas dan ditetesi dengan minyak emersi, lalu diamati bentuk dan warna gel. Oke teman-teman semua, prosedur telah dijelaskan dan dibahas untuk identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati dengan sampel olahan daging sapi dan juga buah mangga. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa lain waktu. Saya Muhammad Rizky Nugraha. Terima kasih. Sampai jumpa.